Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang distribusi probabilitas diskrit khusus. Pembahasan kita akan mencakup 5 jenis distribusi, serta penerapannya baik secara manual maupun menggunakan software seperti Excel. Tujuan praktikum kita hari ini adalah, yang pertama, membahas konsep dasar dari masing-masing distribusi probabilitas diskrit. Yang kedua, mampu menghitung probabilitas menggunakan rumus yang sesuai. Yang ketiga, menggunakan Excel untuk menghitung dan memvisualisasikan distribusi tersebut. Distribusi yang paling dasar adalah distribusi Bernoulli. Distribusi ini menggambarkan percobaan acak yang hanya memiliki dua hasil, yaitu kemungkinan sukses atau gagal. Contohnya seperti melempar koin atau memeriksa apakah suatu benda itu cacat atau tidak. Rumusnya yaitu PG dari X dan P sama dengan P pangkat X dikali Q pangkat 1 minus X. Selanjutnya, kita masuk ke distribusi binomial. Distribusi ini merupakan pengembangan dari Bernoulli, di mana kita melakukan serangkaian percobaan yang identik dan independen. Dan kita ingin tahu berapa kali sukses yang terjadi dalam percobaan. Rumusnya, B dari X, N, P sama dengan kombinasi N atas X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N minus X. Di sini, N adalah jumlah percobaan, P adalah peluang sukses, dan Q adalah peluang gagal. Selanjutnya, distribusi geometrik. Berbeda dengan binomial, distribusi geometrik menjawab pertanyaan, berapa banyak percobaan yang diperlukan sampai kita mendapat sukses yang pertama. Fungsi probabilitasnya, G dari X dan P sama dengan P dikali Q pangkat X minus 1. Di mana peluang sukses pertama pada percobaan ke X sama dengan peluang sukses dikali peluang gagal pangkat X minus 1. Distribusi berikutnya adalah hipergeometrik. Distribusi ini digunakan ketika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian, misalnya dalam pengendalian kualitas atau survei. Rumusnya, H dari X, N, M, N sama dengan kombinasi M atas dikali kombinasi N minus M atas N minus X dibagi kombinasi N atas N, dengan N sama dengan total populasi, M adalah jumlah sukses dalam populasi, dan N kecil ukuran sampel, X adalah jumlah sukses yang diinginkan dalam sampel. Yang terakhir adalah distribusi Poisson. Distribusi ini cocok untuk memodelkan kejadian langka yang terjadi dalam interval waktu atau ruang tertentu, dengan rata-rata kejadian lambda yang konstan. Fungsi probabilitasnya yaitu P dari X dan lambda sama dengan E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. E pangkat minus lambda adalah faktor normalisasi. Lambda pangkat X mewakili intensitas kejadian, dan X faktorial untuk menormalisasikan jumlah cara. Contoh aplikasinya antara lain jumlah panggilan telepon di call center per jam atau jumlah kecelakaan lalu lintas per hari. Berikut ini terdapat tabel data mahasiswa yang berisi nama, jenis kelamin, program studi, dan juga tinggi badan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung parameter statistik dasar dari data tinggi badan tersebut, yaitu mean dan standar deviasi. Mean dihitung dengan menggunakan fungsi average dan mendapatkan hasil 163,5 cm. Dan kemudian standar deviasi dihitung menggunakan fungsi STDEV P dan mendapatkan hasil sekitar 7,3 cm. Kemudian selanjutnya kita mulai menghitung PDF, yaitu Probability Density Function, dan CDF, yaitu Cumulative Distribution Function. Untuk setiap nilai tinggi badan mulai dari 150 cm hingga 175 cm. PDF dihitung untuk menggambarkan kepadatan probabilitas untuk tinggi badan tertentu, dan CDF dihitung untuk menunjukkan peluang seseorang mahasiswa memiliki tinggi badan kurang dari atau sama dengan nilai X tersebut. Berikut ini adalah visualisasi dari nilai PDF yang telah dihitung menghasilkan grafik distribusi normal seperti yang terlihat pada bagian atas slide.
Grafik tersebut menunjukkan bahwa data tinggi badan mahasiswa terdistribusi secara normal dengan titik tertinggi berada di sekitar nilai rata-rata, yaitu 163,5 cm. Kemudian, di bagian bawah menunjukkan hasil perhitungan peluang spesifik menggunakan fungsi NurunList di Excel. Peluang mahasiswa dengan tinggi badan lebih dari 175 cm hasilnya adalah 0,05 atau 5%. Kemudian, peluang siswa dengan tinggi badan kurang dari 155 cm mendapatkan hasil 12,1%, dan peluang siswa dengan tinggi badan lebih dari 160 dan kurang dari 170 cm hasilnya adalah 49%. Analisis distribusi normal menggunakan Microsoft Excel menunjukkan hasil peluang sebagai berikut. Peluang mahasiswa dengan tinggi badan lebih dari 175 cm adalah 0,05 atau 5%. Kemudian, peluang mahasiswa dengan tinggi badan antara 160 sampai 170 adalah 0,49 atau 49%. Dan peluang mahasiswa dengan tinggi badan kurang dari 155 cm adalah 0,12 atau 12%. Dari hasil tersebut terlihat bahwa mayoritas mahasiswa memiliki tinggi badan antara 160 hingga 170 cm yang berada di sekitar rata-rata. Sementara itu, hanya sedikit mahasiswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 175 cm atau kurang dari 150 cm. Pola ini menggambarkan karakteristik distribusi normal, di mana sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar rata-rata dan jumlahnya menurun pada nilai yang lebih ekstrim. Untuk kelanjutan pada data 2.4 yaitu pembahasan selain hasil perhitungan mean dan standar deviasi, analisis distribusi normal juga memperlihatkan bahwa bentuk kurva data tinggi badan mahasiswa menyerupai bentuk kurva lonceng yang disebut dengan bell curve. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki tinggi badan di sekitar nilai rata-rata, dan hanya sebagian kecil mahasiswa yang memiliki tinggi badan ekstrim atau yang bisa dibilang tinggi badan yang terlalu tinggi dan tinggi badan yang terlalu rendah. Perhitungan menggunakan fungsi NurunList untuk membantu menentukan peluang pada setiap kategori tinggi badan, sehingga dapat diketahui sebaran data kuantitatif dan visual. Dengan hasil peluang yang berbeda-beda, analisis ini menggambarkan tingkat keragaman data tinggi badan mahasiswa secara objektif. Untuk kesimpulan di bab 3, yaitu rata-rata tinggi badan mahasiswa adalah 163,54 cm dan dengan simpangan baku 7,3 cm. Mayoritas mahasiswa memiliki tinggi badan antara 160 hingga 170 cm dengan peluang 49%, sehingga menjadi representasi utama dari sebaran data. Mahasiswa dengan tinggi badan lebih dari 175 cm memiliki peluang 5%, dan mahasiswa dengan tinggi kurang dari 155 cm memiliki peluang 12%. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa distribusi normal dapat digunakan untuk menggambarkan sebaran tinggi badan mahasiswa dengan mayoritas data terkonsentrasi di sekitar rata-rata dan menurun pada nilai-nilai ekstrim. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.